beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan Roy Suryo turun ke jalan. Puluhan massa geruduk gedung DPR RI dan tuntut Jokowi ditangkap serta diadili. Demo ini berlangsung di depan gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis siang. Roy Suryo datang bersama puluhan orang lainnya sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Rombongan tiba sekitar pukul 14.40 WIB dari arah flyover Gerbang Pemuda. Roy bahkan terlihat berdiri di atas mobil komando sambil berorasi menggunakan pengeras suara, didampingi sejumlah pengacara. Tak hanya itu, aksi ini juga diikuti beberapa pensiunan jenderal, termasuk Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Akibat demo, arus lalu lintas di depan gedung DPR RI sempat tersendat. Pasalnya, jalanan dipenuhi oleh para pengunjuk rasa. hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap palsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan Nisa Padal itu beraninya ada di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan, kita ada di depan gedung Dewan, kita ada di depan wakil rakyat kita, dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak ijazahnya, katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah, tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Ya, teman-teman, demo di depan gedung DPR, Roy Suryo tuntut Jokowi tunjukkan ijazah ke publik. Nah, teman-teman, untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak, berbagai cara dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ya, dilakukan demo di berbagai tempat, bahkan dulunya pernah melakukan demo di Solo dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu teman-teman, gugatan demi gugatan diajukan di pengadilan, di persidangan, ya, dituntut Pak Jokowi supaya menunjukkan ijazahnya. Dan hasilnya teman-teman, sampai sekarang juga Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Bahkan menunjukkan ijazahnya pergi ke persidangan saja, ya, Pak Jokowi tidak pernah. Nah, tentu apakah nantinya, ya, perjuangan dari Roy Suryo CS ini bisa, ya, membuat Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya, atau memang perjuangan mereka nantinya pada akhirnya, ya, begitu-begitu saja tidak ada hasil. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar teman-teman, karena sekarang juga Roy Suryo CS sudah jadi tersangka, dan tentu ketika mereka nantinya ditahan di penjara, maka sebelum itu pasti sudah dibuktikan ijazah Pak Jokowi di pengadilan, ya, untuk bisa, ya, diberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli, sehingga Roy Suryo CS ini bisa ditahan dan dipenjara. Tetapi ke teman-teman, kalau misalnya Roy Suryo CS, ya, dan mereka ditahan, dipenjara, tetapi tidak ditunjukkan atau dibuktikan ijazah Pak Jokowi, ya, tentu masyarakat akan mempertanyakan hal itu, ya, karena substansi yang mereka ingin kejar itu adalah, ya, untuk
ditunjukkan saja ijazahnya dan dibuktikan ijazahnya asli atau tidak. Nah, sehingga ketika itu tidak bisa atau masih belum dilakukan, maka ya pihak kepolisian tidak bisa atau masih belum ya menahan Rosyuro CS. Dan itu terbukti teman-teman, walaupun sudah lama mereka jadi tersangka, tetapi oleh karena ijazah itu belum juga dibuktikan di pengadilan, maka pihak kepolisian belum menangkap atau menahan mereka. Nah, kita lihat di sini bagaimana perjuangan dari Rosyuro CS ini ya dalam melakukan demo untuk bisa mendesak DPR supaya DPR itu mendesak Pak Jokowi, ya kan DPR kan sebagai perwakilan rakyat, maka untuk menunjukkan ijazahnya. Ya, tersangka penuding ijazah palsu Jokowi, Rosyuro melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Roy tetap menuntut Jokowi menunjukkan ijazah asli ke publik. Menurutnya, ia tidak akan berhenti karena yakin ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu. Nah, ini adalah penegasan yang dikatakan oleh Rosyuro. Memang teman-teman, semenjak Rosyuro CS ini jadi tersangka, maka perjuangan mereka itu bukan semakin kendor. Ya, setiap hari selalu mereka meneliti satu hal-hal yang baru dalam ijazah Pak Jokowi ini dan terus bersuara. Ya, walaupun mereka sudah jadi tersangka. Ya, biasa kalau orang itu sudah jadi tersangka, ya semakin takut dan nantinya lama-lama ya tidak lagi menyuarakan. Nah, kita tahu bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Rismond Hasyiholanshiah ini para teman-teman, maka tentu disitulah kita mengetahui siapa yang benar-benar ya pejuang sejati dan juga pejuang yang hanya berani sebentar. Nah, sebelumnya di Polda Metro Jaya tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Rosyuro kembali membantah punya kedekatan dengan Yusuf Kala terkait tudingan ijazah Jokowi. Ya, Rosyuro juga membantah ya bahwa dia punya kedekatan dengan Yusuf Kala. Sebagai penuding, Roy hanya mengapresiasi pernyataan sikap JK yang menyarankan Jokowi agar menunjukkan ijazahnya di publik untuk menyudahi polemik yang berlangsung selama 1 tahun belakangan ini. Nah, teman-teman, ya kita lihat yang lain bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Rosyuro CS ini. Tentu ya seperti yang saya katakan tadi, pasti ada hasilnya, tapi hasilnya itu yang masih belum kita tahu teman-teman. Apakah hasilnya nanti ya ijazah Pak Jokowi dibuktikan dan mereka akan masuk penjara karena mungkin dalam pembuktian itu ya pengadilan mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, atau memang ya perjuangan mereka selama ini ya hanya begitu-begitu saja dan tidak ada hasil, sehingga ya mereka merasa capek dan tentu tidak melanjutkan ya suara-suara yang mereka kumandangkan selama ini. Rosyuro pimpin demo di depan DPR tuntut adili Jokowi dan pemajulan Wapres Gibran. Nah, Rosyuro bersama puluhan massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Kamis. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditangkap dan diadili. Nah, kemudian teman-teman, pantauan Tribun Jakarta, Rosyuro tampak berdiri di atas mobil komando sambil menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara yang menyinggung isu ijazah Jokowi. Dalam pernyataannya didampingi sejumlah pengacara. Ternyata demo ini merupakan peringatan 1 tahun membongkar ijazah palsu Jokowi. Massa juga ada yang membawa spanduk dan menyerukan pemazulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kemudian tentu ya kita menghormati proses hukum dalam hal ini teman-teman, karena ya kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah ditangani oleh proses penegakan hukum, dan kita mengharapkan ya sebelum semuanya berakhir ya
tentang kasus ini, maka ijazah Pak Jokowi dibuktikan sehingga masyarakat ya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini memang asli dan tidak ada pertanyaan, tidak ada lagi kegaduhan, dan tidak ada yang memunculkan isu baru mengenai ijazah Pak Jokowi. Kenapa isu ini selalu muncul? Karena belum ada kepastian bahwa yang dipersoalkan itu adalah asli atau tidak. Kalau itu sudah ada kepastian, maka tentu isu demi isu ini tidak akan muncul lagi.